Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan nama saya Alfitur Hadi dan tujuan pada Zoom hari ini adalah saya ingin menginterview Kak, siapa namanya Kak? Nama lengkapnya? Maaf, itu nama nama saya Prayoga Sentasa Sutrisna, biasa dipanggil Bang. Biasa dipanggil Yoga. Tuh. Asli mana Kak? Saya asli Samarinda dan sekarang lagi studi, lagi bersekolah di Kahraman Marasutcu Imam University, tepatnya di negara Turki, dengan jurusan teknik sipil. Sekarang udah masuk di semester 5. Oh, semester 5 sekarang ya? Semester 5. Oke. Nah, sebenarnya kan di sini kan mau nanya tentang budaya-budaya di sana nih. Mungkin Kak Yoga bisa ngenalin tentang budaya atau culture shock yang ada di sana. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ, kita pengen nanya dulu sih Kak. Kenapa milih ke Turki Kak, nggak ke negara yang lain? Sebenarnya dulu awalnya sih memang ya, seperti waktu kita kecil tuh pingin gitu berkuliah di negara-negara yang dimana negara itu melangsung pendidikannya itu yang lebih bagus. Tapi waktu saya lulus sekolah SMA itu, saya tuh tidak ada berkepikiran sama sekali untuk melanjutkan sekolah atau studi saya di luar negeri. Jadi mungkin di Indonesia aja kali ya, di lokal. Ketika itu saya juga udah mendaftarkan diri di beberapa universitas yang ada di Indonesia, seperti ITK yang ada di Balikpapan, Institut Teknologi Kalimantan. Yang kedua di ITS, yang ketiga di UI, dan yang terakhir di ITN Malang. Gitu. Jadi saya tuh daftar di 4 univ ini, tidak ada yang keterima. Tidak ada yang keterima ya? Nggak ada yang keterima gitu. Entah itu saya udah ikut ujian tulis komputer, waktu itu juga terbengkalai sih kuliah saya, karena waktu itu baru awal-awalnya COVID gitu, jadi terbengkalai. Saya juga daftar di UI, sempat ikut ujian tesnya, dan di univ ini saya tidak keterima gitu, di univ-univ yang saya daftar gitu. Dan saya juga udah membayar kayak ya seperti daftar ulang, bukan biaya seperti pendaftaran, biaya pendaftaran dan lain-lain, modal SBM-nya gitu ya? Iya, modal SBM-nya, karena dulu setahu saya ingatnya tuh kita harus punya akun LTMPT dulu untuk mendaftar ke negeri yang ada di Indonesia begitu. Jadi pas saya daftar itu tidak ada yang keterima. Ada yang keterima, tapi melewati jalur mandiri. Itu kan ya, bisa, tapi mengikuti jalur mandiri. Jadi kalau jalur mandiri itu seperti kita naik kereta api. Begitu kita naik kereta api, keretanya penuh, tapi kalau kita mau ikut kereta itu dan tujuan itu, kita harus nambah gerbong lagi, kita harus ikut gerbong tambahan, dan biayanya itu juga ya kita tahu sendiri lah ya, berbeda biayanya. Dan dari situ saya memikirkan, karena di situ juga lagi pertama COVID, dan seluruh dunia juga lagi bermasalah dengan ekonominya. Jadi saya bertekad, cobalah saya daftar. Waktu itu ada teman teman-teman saya mendaftarkan di Turki, dan saya ikut. Dan dari situ juga saya mengikuti mengikuti pendaftaran itu, karena di akhir-akhir Agustus kalau nggak salah ya, di akhir-akhir Agustus. Jadi jangka waktu saya seminggu itu saya mengumpulkan semua berkas apa yang didaftarkan segala. Karena kalau saya ngerasa dari antara univ yang di Indonesia sama univ yang di luar negeri ini, daftarnya tuh susah yang di luar negeri gitu, karena berkasnya banyak, ribet, kita harus riwa-riwi, belum nanti kita harus buat paspor dan visa, kedutaan besarnya, dan yang lain-lain. Tapi mau gimana lagi, saya mau nggak mau harus jalanin itu gitu. Karena saya harus melanjutkan studi saya gitu. Dan alhamdulillah saya keterima, dan saya masuk di
10 besar 10 besar mahasiswa Oh, dengan alhamdulillah. alhamdulillah dengan predikatnya saya nomor 9 alhamdulillah, dan saya di kampus saya ini mahasiswa pertama dari Indonesia yang jurusannya teknik sipil. Jadi sebelumnya nggak ada tuh. Mungkin di Indonesia. Jadi di Indonesia sebelumnya jurusannya dia mengambil ekonomi, Islamic Oh, study, gitu, bisnis, gitu kan, ada yang politik. ambil juga, cuman berbeda ya. Iya, dan alhamdulillah saya keterima dan saya satu-satunya mahasiswa pertama Indonesia yang yang masuk di jurusan tersebut, teknik sipil, begitu kurang Berarti, lebihnya. berarti emang Kak Yoga udah dari awal nih ngincer mau masuk ke teknik sipilnya ya? Iya, karena orang tua juga menjurukan saya atau mengasih saya arahan, pandangan. Kamu kayaknya cocoknya di teknik sipil, karena saya juga merasa saya memang bidang saya, pekerjaan saya saya suka kerja di lapangan gitu, Di ranahnya ya. di ranahnya begitu. Oke, nah berarti Kak Yoga tuh semester 5 nih berarti udah kisaran 2 tahunan ya? Saya kedatangan tahun 2020, jadi yang namanya kuliah di luar negeri di Turki ini ya, Hah? itu 2020 datang, saya harus menyelesaikan dulu kursus bahasa bahasa sana. Begitu. Oh, Entah itu yang bahasa Inggris ataupun yang mengambil studinya bahasa Inggris, bahasa Turki sendiri itu mengambil wajibnya 1 tahun untuk bahasa Turki ataupun bahasa oh, Inggris. jadi Jadi kita di les belajar bahasa lagi dulu selama 1 tahun lah kurang lebih. jadi Makanya 1 tahun ya tuh nggak langsung mulai dulu ya? Ada kayak enggak, persiapan-persiapan dulu kayak ya belajar bahasa. ya kita belajar bahasa dulu, bahasa Turki dulu selama 1 tahun, baru kita bisa melanjutkan ke mata kuliah kita atau ini ya. Berarti 2020, berarti Kak Yoga mulai kuliahnya 2021. Ya, saya mulai kuliah baru tahun 2021. Oke, berarti setelah nyampe itu di 2021 udah mulai. Nah, di situ Kak Yoga tinggal sendiri atau ada kayak jadi satu sama asrama gitu? Jadi yang namanya di luar negeri itu ada 2 pilihan. Banyak sih pilihannya. Ya kita rangkumannya menjadi 2, kayak kita bisa tinggal di asrama atau kita bisa tinggal di apartemen gitu. Karena yang namanya di luar negeri ini tidak ada seperti kayak kos-kosan gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin ada kos-kosan, tapi kalau di luar negeri ini cuman ada dia 2, antara asrama swasta dan asrama negeri atau milik negara, dan yang kedua apartemen. Nah, jadi nggak ada kos-kosannya, apartemen. Jadi benar-benar seperti apartemen ya, ada dapurnya, ada ruang tamunya mungkin, gitu, ada kamarnya. Gitu. Nah, Jadi kebetulan waktu saya pertama kali, jadi waktu saya pertama kali nyampe, waktu itu saya mata uangnya masih tinggi banget ya. Jadi kalau dihitung-hitung 1 lira itu mungkin bisa 2.500 ya. Itu juga udah mulai turun sih. Jadi saya asrama dulu. Saya mengambil asrama selama 8 bulan. Nah, sebenarnya kenapa saya mengambil asrama? Karena kita belum tahu bagaimana bahasa sana, bahasa sini ya. Bahasa di sini bagaimana, kulturnya bagaimana, kebiasaan orang itu bagaimana. Nah, jadi saya mengambil asrama tuh untuk mempelajari semua itu. Entah dari segi bahasa, kultur, bagaimana mereka mempunyai budaya seperti apa gitu. Nah, adabnya juga seperti apa. Nah, jadi saya di asrama itu saya belajar dulu semuanya ini, baru kalau memang saya sudah siap saya baru tinggal di rumah. Dan itu kurang lebih saya ditinggal di asrama selama 8 bulan. Nah, itu jadi baru nyampe saya langsung tinggal di asrama selama 8 bulan. Nah, itu berarti ya buat pengenalan dulu sama lingkungan-lingkungan di sana gitu. Benar. Saya belajar dulu semuanya. Jadi biar nggak shock gitu ya. Kok tiba-tiba gini kita baru melihat gitu. Tapi pas awal datang gitu ada nggak kayak mulai ngerasa perbedaan budaya yang benar-benar beda, kayak budaya di Indonesia sama budaya di sana yang benar-benar signifikan gitu? Banyak sekali perbedaannya.
banyak sekali sih ya perbedaannya dari segi kita kultur shocknya, terlebih kalau kita dari Indonesia nih seperti makanannya Hmm. begitu. Makanan gimana tuh? Jadi makanan yang seperti yang kalau kita di Indonesia kan mungkin kebanyakan kita 3 kali sehari ya Oh, makan itu kita nasi gitu. Nah nasi. Kalau di sana gimana? kalau di sini dominannya roti, jadi karena makanan pokoknya gandum, jadi kita Hmm. seperti melihat-melihat di film-film makan burger, makan daging pakai roti gitu kan, makan Hmm. ikan bakar pakai roti, semuanya pakai roti begitu. Jadi mungkin kalau tershocknya aku dulu di situ. Jadi waktu dia ada cerita lucu. Jadi waktu Hmm. pertama kali saya nyampe ke Turki itu, Ya. mulai dari lepas landasnya pesawat itu sudah tidak ada yang namanya nasi. Jadi waktu itu pesawat yang saya naikin tuh Qatar Airways itu nggak ada nasi, ada nasi tapi sebagai syarat aja begitu. Pasta-pasta, nah orang sini pasta. Jadi saya Hmm. selama 3 hari itu saya tidak makan, bener-bener nggak makan, cuman minum, terus makan Indomie, pop mie gitu-gitu yang saya bawa dari Indonesia karena benar-benar saya tuh shock gitu. Nah jadi waktu itu saya pernah makan namanya Iskender, jadi itu daging Ah, kambing saus, dan itu antara dua, itu pakai roti apa pakai yogurt gitu. Jadi kita mungkin makan yogurt. daging pakai pasti pakai nasi, iya benar. Eh, Dan itu antara dua, kita makannya pakai yogurt apa pakai roti gitu. baru denger ini. Otomatis Yogurt. iya benar. Jadi otomatis di lidah kita tuh beda kan. Ya, agak asing gitu. Agak asing gitu. Jadi saya benar-benar nggak bisa makan gitu. Mungkin Tahu tuh. itu sih kultur shocknya di makanan. Kalau budaya mungkin kita pelan-pelan ya mungkin bisa ngikutin kok. Gitu. Oh. Itu pas awal datang ada ngerasa kayak jet lag gitu nggak? Kan mungkin perbedaan jamnya yang ya lumayan lah, sekitar 4 jam ya. Benar. Kalau kita di Kalimantan sekitar 5 sampai 6 jaman ya. Oh, 5 sampai 6 jam ya kalau Kalimantan. Iya, 4 jam 5 itu sampai WIB 6. ya? WIB, kalau 4 jam tuh WIB. Gitu. WIB. Jadi ya jam itu juga mempengaruhi ya yang mana kita kita misalnya on time nih, misal on time tuh jam 10 kita sudah tidur di rumah. Sedangkan 4 jam kita di sini baru sholat maghrib. Masih sore kayaknya ya, masih sore mungkin. Begitu. Berarti Di sini mungkin masih terang. jam-jam subuhnya di sana sama kayak di Indonesia kayak jam 4 gitu atau ada berbeda mungkin Uh, jam 3? jadi di sini karena di sini mempunyai negara di 4 musim ya, musim musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Jadi Heeh. di antara 4 musim ini kita untuk seperti sholat 5 waktunya tuh kadang berbeda-beda waktunya. Gitu. Hmm. Nah, jadi contoh di musim dingin dan musim panas ya kita rangkum aja dua musim. Ya. Ketika kita di musim dingin itu malamnya lebih panjang. Hmm. Gitu. Malam artian apa? Malamnya lebih panjang. Malamnya itu bisa jam setengah 6 sore itu udah gelap dan udah sholat maghrib. Mungkin sholat subuhnya itu bisa jam 8, jam Hah? setengah 8, jam 8. Itu baru sholat subuh, Itu di sana baru subuh ya jam 8 gitu. baru subuh. Mungkin jam 9 baru terang gitu. Oh, Nah, lumayan gitu, jauh baru jarak. terang. Iya, jadi malamnya lebih panjang. Tapi jadi kita mungkin di musim dingin kita sholat subuh jam setengah 8, jam 8 gitu baru azan gitu kan. Nanti sholat maghribnya jam setengah 6 sore. Kadang bisa jadi jam 5 sore itu udah gelap Udah, dan juga udah maghrib. Gitu. udah Jadi maghrib. malamnya lebih panjang. Siangnya Hmm, lebih pendek. mungkin yang Tapi kalau di musim Kenapa? enggak, bukan lanjut. Tapi kalau di musim panas itu apa ya namanya? Kalau di musim panas itu siangnya yang lebih panjang. Jadi kebalikan, malamnya lebih pendek gitu. Jadi misalnya kita sholat subuh tuh jam 3, setengah 4 itu udah sholat subuh, tapi sholat sholat maghribnya bisa jam setengah 10, dan sholat isaknya itu pasti antara jam 11 dan setengah 12. Begitu, malamnya lebih pendek. Ngaturnya Itu gimana, kalau Kak? musim panas. Kan Ngatur apanya itu? ngatur sholatnya kan di jam-jam segitu udah biasa jam-jam tidur kan kalau di Indonesia biasanya. Iya Jam-jam benar. 11, jam 12. Nah, jadi di sini ada seperti yang biasanya kita nonton-nonton di film, kita musim panas berlibur gitu kan. Hah? Jadi yang namanya di negara 4 musim itu dia liburnya musim panas gitu. Jadi orang jadi
kalau di negara sini yang 4 musim itu liburannya musim panas. Jadi pas musim panas mereka libur gitu. Mungkin ada yang pergi keluar kota, ada yang ada yang balik kampung lagi gitu. balik kampung lagi, ada yang ya kayak saya seperti kemarin balik kampung. Jadi mereka merubah jadwalnya, nggak semuanya tapi kebanyakan memang merubah jadwal tidur mereka. Jadi yang namanya orang Turki itu kalau udah musim panas dia senang, namanya kalau kita sebut tuh begadang, nongkrong begadang. Jadi yang malam itu dijadikan siang, kebalikan yang siang dijadikan malam. Jadi malam mereka nongkrong, jadi siangnya mereka untuk Istirahat. beristirahat karena panas begitu. Iya. Berarti Ya, kurang ada ya butuh penyesuaian juga ya, butuh buat ngatur waktu dari istirahat, buat ibadahnya juga. benar. Saya juga Tergantung misalnya musim. kalau tergantung musim juga. Saya juga kalau masuk kuliah itu misalnya paling pagi itu saya paling pagi banget itu jam 9 gitu. Itu paling cuma sehari lah masuknya, paling pagi banget. Tapi kalau memangnya benar-benar kayak hari biasa jam 10 lah baru mulai kuliah, baru udah masuk kuliah gitu. Jadi Itu musimnya beda. baliknya jam berapa biasanya? Sore juga, sampai sore. Baliknya sore gitu. Oh, di sana ada Mungkin kayak perkuliahan malam gitu nggak? ada namanya kalau di sini Ikinji Oretim, jadi kelas malam. Sama kayak di Indonesia ada kelas malam dan ada kelas siang begitu. Berarti iya. Kan kemarin kan sebelumnya Kak Yoga nih tinggal di asrama ya. Iya, Sekarang udah tinggal di apartemen ya. sudah tinggal di apartemen. Nah, itu kayak terkait urusan peraturan-peraturan penginapan di apartemen itu kayak ada ribet gitu nggak? Atau kayak sama aja di Indonesia? Kalau kita sebagai orang asing di sini sedikit ribet ya, nggak ya mungkin ada yang lebih ribet tapi kebanyakan dominan di sini sedikit ribet. Karena apa yang dibilang sedikit ribet itu karena kita orang asing di sini tidak seenaknya sebagai kita nyewa rumah begitu kan. Terus apalagi karena di sini ada 2 dan apartemen juga ada 2 apartemen, maksudnya apartemen keluarga dan apartemen buat mahasiswa. Jadi apartemen buat mahasiswa itu di sekitaran kampus gitu. Oh, jadi nggak kalau terlalu jauh dari kampus jaraknya? nggak terlalu kampus dan itu khusus untuk mahasiswa aja gitu. Nah, tapi juga apartemen buat mahasiswa itu gitu kan, dia boleh berisik, misalnya wajar lah ya, manusia mungkin mereka nongkrong main gitar di dalam kamar, ngumpul gitu. Tapi kalau kita tinggal di apartemen keluarga yang benar-benar keluarga, kita nggak boleh berisik sama sekali begitu. Ada jam-jamnya juga mungkin ya? Ada jam-jamnya tertentu gitu. Jadi kita kalau tinggal di apartemen keluarga tuh kalau menyetel musik tuh kecil banget. Kalau mau mendengarkan musik. Berarti mungkin di apartemen Kak Yoga nih isi-isinya juga mungkin anak-anak kampus gitu? Saya sekarang tinggal di apartemen keluarga karena sekarang di apartemen keluarga. Iya, gitu. Oke. Karena kalau di kampus itu memang sih, kalau di kampus tuh mungkin harganya mungkin sedikit lebih mahal. Yang di kampus malah sedikit lebih mahal? Ya, memang ya mungkin disitulah nilai plus, nilai minnya ya. Mereka bisa bebas, tapi nilai minnya memang kalau di sekitar kampus sedikit agak mahal gitu. Nah, ngomongin soal agak mahal nih Kak. Kan pasti ada living cost di sana kan cukup berbeda ya dengan di Indonesia kan, kayak ngatur keuangan gitu, bulanan gitu. Nah, mungkin kayak Yoga tuh di sana lebih ke ngaturnya tuh lebih ke porsi ke makan atau gimana? Mungkin kayak bikin masakan sendiri atau masih sering beli buat ngatur bulanannya gitu. Kalau saya lebih mengatur uang itu ya sih di makannya, kita masak ya. Apalagi kita di sini mahasiswa yang di Turki ini jarang sekali beli karena problem yang pertama pasti karena kita berbeda ya. Menu makanan di sini ya, yang sudah saya jelaskan seperti di awal tadi. Jadi kalau mau beli itu kadang kalau benar-benar kita nggak pengen, kita nggak beli gitu. Jadi kita masak.
gitu, entah kita masak. Jadi kalau kita ada beras mungkin di sini kita tuh langsung nyetok beli beras tuh banyak begitu. Oke. Mungkin bisa sampai berkilo-kilo gitu. Nah, berbelas-belas kilo kita beli, kita iuran. Kita mengatur uang di sini yaitu kita makan masak gitu. Belum bayar rumah per bulan gitu kan. Iya. Listrik, air dan gas gitu kan. Karena musim dingin pasti kita pakai namanya pemanas ruangan gitu kan. Pemanas Heeh. ruangan itu memakai gas gitu kan. Nah, nanti kita iuran buat listrik, air dan gasnya ini kadang yang kita mahal. Jadi mengatur uang itu kalau saya pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman saya pribadi nih, apa dulu nih uang tuh yang harus, yang udah pasti yang saya bayar. Contoh misalnya rumah berapa ribu lira gitu kan, air listrik Hmm. gas mungkin takarannya berapa gitu kan, mungkin berapa ratus lira, 500 lira. Dan juga buat bayar transportasi umum begitu kan, Nah, karena kita di sini sekolah tuh naiknya transportasi umum seperti kereta, heeh. bis kota, terus tramway, kereta kota begitu kan. Kita naik 3 kendaraan, kita pisahin nih uang buat kendaraan umum kita gitu. Hmm. Nah, dan sisanya mungkin ya itu bisa kita atur lagi, mungkin kita bisa beli primer sekunder gitu kan, Oh, kita mau oke. beli baju, kita mau jajan, atau nanti kita bisa beli yang lain-lain yang tidak Oh, terduga kan bisa jadi. Nah, buat sisanya itu kita pisahkan buat iya, hal itu. sisa-sisanya Tapi itu kalau ya. sisa-sisanya, tapi yang paling yang saya pisahkan uang ketika saya mendapatkan kiriman uang itu, pertama buat rumah, pembayaran seperti air, listrik, gas, transportasi umum saya, dan yang terpenting saya menyisakan uang untuk olahraga, itu yang paling penting. Oh, kayak gak nge-gym Jadi ya? iya, jadi kenapa saya menyisakan uang, kan bisa ya kita di ruangan terbuka di stadion bisa olahraga, tapi di sini musim dingin, jadi kita untuk mengeluarkan keringat itu susah banget gitu. Nah, karena Oh, kalau udah iya. derajat ya susah untuk berkeringat, jadi saya harus ke tempat olahraga yang tertutup gitu. Nah, jadi saya Hmm. pisahkan uang ini buat olahraga pasti gitu. Oke. Berarti kayak gini di apartemen keluarga nih tinggal sendiri atau ada sama yang lain juga? Kita sama yang lain, jadi di apartemen keluarga ini namanya kita mahasiswa ya, kita mau berapa Nah, orang aja, Mas. Kita di ah. sini sekarang tinggal 6 orang, jadi satu satu kamar. Jadi rumah saya ini 3+1, 3 kamar, satu ruang tamu, satu kamar mandi, satu WC, satu dapur, dan 2 balkon depan dan belakang. Oh, ada Jadi satu balkonnya kamar ya? diisi, ada balkon, dan jadi satu kamar diisi 2 orang gitu. Hmm. Berarti ya sambil ada iurannya juga ya buat bulanan itu. Iya ada. Nah itu nanti mungkin iuran di bulan pertama, bulan baru nih kita mendapatkan duit, bayar rumah sekian gitu kan. Nanti buat bayar air, listrik, gas sekian. Kita iuran makan buat beli beras, lauk, dan yang lain-lain sekian. Itu yang Oh, pasti buat buat tinggal di rumah gitu. oke. Begitu. Berarti Kak Yoga di sana ada kayak kerja gitu juga nggak? Ah, untuk sekarang enggak ya, karena yang namanya nggak tahu yang di lainnya. Seperti negara-negara, memang ada yang dianjurkan bekerja Iya. seperti yang saya tahu ya, seperti di Jerman, di Mm-mm. mana-mana itu nanti dia diharuskan bekerja mungkin 1 sampai 2 jam per hari gitu. Tapi kalau Mm. di Turki itu tidak, yang namanya pelajar atau mahasiswa itu tidak diperkenankan untuk bekerja Oh, malah gitu. nggak diperkenankan ya buat mungkin nambah bulanan gitu. Enggak boleh, di sini tidak boleh bekerja gitu. Pasti ada aja sih mahasiswa yang mungkin, oh saya mau kerja nih gitu kan, tapi sembunyi-sembunyi pasti ada. Tapi dari peraturan negaranya sendiri dan dari peraturan imigrasinya itu sendiri, nggak boleh, untuk mahasiswa itu Oh, tidak boleh bekerja, justru nggak boleh ya? justru nggak boleh. Jadi Karena harus memang kamu benar-benar fokus belajar begitu. biasanya mungkin kan di Dan negara-negara lain kan kayak mungkin nambah bulanannya pakai biasa ada part time-nya gitu. iya ada part Kerja time, kerja tapi part. kalau di sini nggak. Tapi kalau di Turki ini tidak boleh.
nggak boleh kerja begitu. Karena juga imigrasinya Turki ini sangat apa ya dia dibilang sangat ketat banget imigrasinya. Hmm, Jadi oke tinggal di mungkin. sini tuh juga ketat dan peraturannya sangat ketat banget. Oke, saya gak. Halo. Halo. Nah, ini mungkin itu ngelanjutin yang tadi aja sih, yang terkait kayak penyakit-penyakit yang mungkin dari awalnya dari yang penyakit beda musim, yang kayak tadi Mm-mm, bisa mimisan tuh dia pas perubahan-perubahan musim gitu. benar. Nah, mungkin ya itu pengen nanya terkait jaminan kesehatan di sana sih, Kak. Kan kalau Mm-mm, pasti ada hal-hal yang di luar kendali gitu kan. mm-mm. Mungkin bisa ya kayak bisa dari sakit atau kejadian hal-hal yang mungkin ada accident atau apa. Mm-mm. Itu di sana ada kayak jaminan kesehatannya gitu nggak, Kak? Ada. Jadi kita di sini untuk orang asing tinggal di waktu yang lebih lama itu ada yang namanya kita harus punya izin tinggal namanya kartu ikamet. Jadi seperti kayak KTP begitu tapi bukan kayak KTP juga gitu. Jadi untuk tinggal beberapa waktu yang lama gitu karena kalau kita seben- kita juga disebutnya dihitungnya bukan sebagai turis gitu tapi sebagai uh, orang asing yang udah tinggal di negara tersebut itu namanya ikamet seperti KTP dan syarat membuat izin tinggal di negara tersebut dan syaratnya itu kita harus mempunyai asuransi yang terpenting yang wajib itu adalah asuransi kesehatan. Hmm. Jadi ketika kita sakit atau mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan kecuali seperti tabrakan misalnya asuransinya dipakai untuk mobilnya yang tabrakan itu nggak bisa Nggak bisa khusus ya? untuk asuransi kesehatan. Jadi ketika kita ke rumah sakit umumnya di sana, rumah sakit negaranya di sana, pemerintahnya negara, kita sakit apa kalau nama kita udah tercantum di situ, ada yang namanya EDULET gitu aplikasi di EDULET kita juga harus mendaftarkan nama kita di sana, kita kuliah di mana agar terdeteksi juga kita di mana gitu nah. Kita nanti datang ke rumah sakit untuk berobat mengenai keluhan kesakitan kita, kita bisa gratis. Oke. Itu ada kayak masa berlakunya gitu nggak, Kak? Ada, jadi minimal minimal kita memberi asuransi kesehatan itu masa berlakunya minimal itu 1 tahun gitu. Oh, jadi misalnya mungkin Satu kalau mau tahun stay lagi, diperpanjang lagi gitu. diperpanjang lagi gitu. Ya. Sorry. Jadi kita Oh, harus memperpanjang lagi 1 tahun. Kalau saya kemarin mengambil setiap 2 tahun terus. Gitu. oh, jadi langsung per 2 tahun gitu ya? Per 2 tahun ya benar. Untuk asuransi kesehatan. Dan juga untuk masyarakat lokal yang di sini itu untuk masalah kesehatan dan pendidikan itu gratis. Oh, gratis gitu. Ya, Berarti tinggal mungkin di ngurusnya aja gitu ya? iya ngurus untuk asuransi tersebut. Saya juga udah kalau dihitung-hitung udah 3 kali berobat di rumah sakit. Alhamdulillah saya nggak dipungut biaya sepeser pun Spacer pun karena ya? udah ya karena udah ya sepeser pun karena udah ada saya punya asuransi gitu. Pelayanannya gimana, Kak? Sama aja kan? Biasa kan kalau di Indonesia kan kadang yang BPJS sama yang bayar mandiri beda tuh pelayan. Alhamdulillah pelayanannya sama kok disamakan gitu. Oh, nggak ada kayak yang ngebeda-bedain gitu ya? Nah, apalagi yang intens itu di rumah sakit kampus karena alhamdulillah kampus saya juga punya rumah sakit. Oh, ada rumah sakitnya Jadi ya? ada rumah sakitnya kampus saya itu punya rumah sakit jadi setiap saya berobat di rumah sakit kampus tuh kita yang alhamdulillah yang didahulukan begitu karena kita mahasiswa Hmm, dari kampus tersebut oke. gitu. Oke, berarti udah kayak bahas tentang ya jaminan kesehatan mungkin. Ini mungkin bagian akhir-akhir sih, Kak, kayak tentang Ya, lingkungan di kampus Kakak gitu kan, kayak mungkin ada kayak perbedaan perbedaan
budaya atau kebiasaan sama di kampus Indonesia mungkin kayak dari segi tata keramanya atau mungkin dari segi pakaiannya. Oh, oke. Jadi yang saya tahu ya, ini juga bisa diperbaiki kalau saya salah. Hah? Yang saya tahu itu di kampus di sini itu tidak ada norma dalam berpakaian. Entah itu di sekolah, entah itu kita dalam kumpul-kumpul besar. Mungkin Mhm. kumpul-kumpul besar ada ya, kumpul-kumpul biasa itu tidak ada norma dalam berpakaian. Hmm. Seperti kita, kalau saya tidak tahu ya, kalau di Indonesia yang saya tahu dia harus berpakaian sopan, Ya, berkerah kan begitu berkerah ya. mungkin bercelana kain di beberapa jurusan gitu kan. Di beberapa jurusan bercelana kain, tapi kalau di sini alhamdulillah tidak ada norma dalam berpakaian. Jadi saya sering kalau sudah masuk, udah panas, saya dan mahasiswa-mahasiswa lainnya kita bebas. Jadi kita mau kuliah pakai celana pendek, kita mau Oh, kuliah pakai kaos, begitu kita mau kuliah dan dengan pakaian yang kita kenakan itu fair-fair aja, boleh-boleh aja. Yang terpenting, yang saya tahu formalnya di sini memakai sepatu. Jadi oh, banyak sepatu. mahasiswa Heeh. lokal sini juga dan mahasiswa asing juga begitu udah panas mereka kuliah pakai celana pendek, pakai baju pendek, begitu pakai kaos, mungkin pakai kaos yang tidak panjang, begitu pakai kaos yang singlet, Eh, banyak seperti oh, kaos-kaos pakai basket. singlet bukan kaos oblong ya? Iya, bukan kaos oblong, kaos singlet begitu. Kayak Ah, seperti oke. kaos-kaos basket begitu. Memakai celana pendek, yang penting dia memakai sepatu gitu Ya, itu di sini. yang mengenakan kalau urusan pakaian Kak, itu mahasiswanya aja atau dosennya juga ada yang begitu? Dosennya juga seperti itu, mas. Maksudnya dosennya itu kadang juga kebanyakan paling pakai kaos ya dan pakai celana panjang. Yang paling saya kenal itu kadang dosennya seperti memakai kaos begitu Hmm. aja. Jadi tidak formal seperti memakai kemeja begitu kalau musim panas. Tapi kalau mahasiswanya benar-benar kayak ya seadanya gitu. Yang penting formalnya memakai sepatu begitu. Oh, oke. Ya mungkin itu dari segi pakaiannya ya. Mungkin ada dari aspek lain lagi Kak. Kayak tentang ya tata keramanya di sana gimana? Tata krama di sini, tata kramanya mungkin sama ya seperti di Indonesia, cuman mungkin di sini agak berkurang seperti yang kita tahu. Misalnya kita terhadap sama dosen, Hmm? saya nggak tahu ya kalau di Indonesia ya. Misalnya kita telat gitu kan, masih boleh masuk. Jadi yang namanya kalau kuliah di sini yang di kampus saya ya, Hmm? itu kita yang mencari dosen, bukan dosen yang bukan kita yang mencari guru, bukan guru yang mencari dosen. Mau Ya. dia datang cuman tinggal 5 menit terakhir cuman mau absen langsung masuk bisa gitu jeleknya gitu. Jadi kita nggak bisa, misalnya kita baru masuk nih tiba-tiba dosennya ngomong ini udah berapa menit lagi kamu keluar nggak, jadi kita langsung masuk begitu. Oh, tinggal berapa? Tapi bakal on time juga dosennya. Misalnya udah waktunya habis, nggak bakal lebih dari itu. Saya tidak pernah mengalami dosen yang seperti itu ya, karena juga uh, paling juga dia tidak bisa absen begitu aja, dia bisa masuk tapi tidak bisa absen. Hmm. Karena kalau di kampus saya itu ada sebagian dosen, Hmm. ada sebagian fakultas, apalagi saya udah di semester sini, dosennya pakai sidik jari. Jadi sebelum kita masuk ke kelas pakai sidik jari. Jadi dosennya itu kalau mau keluar baru absen sidik jarinya tuh dimatikan begitu. Oh. Tapi kalau misalnya komunikasi sama dosen gitu ribet juga nggak Kak? Mungkin kayak Enggak, ngehubunginnya atau kan biasanya kalau di sini kan biasanya ngechat dosen juga harus ada jam-jamnya, terus juga ngechatnya nggak sembarangan kayak ya langsung sekali format aja nggak satu-satu gitu. eh, enggak. Alhamdulillah di sini nggak ada ya kesulitan tentang kayak gitu antara atau jam-jamnya nggak ada. Jadi benar kita mau ngechat kapan aja, nanti pasti dosennya ketika kita masuk pertama nanti dikasih nomor dosennya, nomor misalnya nomor WA-nya, emailnya dan yang lainnya mau menanyakan pelajaran gitu. Chat di jam-jam berapa aja, alhamdulillah yang saya alami
aman-aman aja gitu, nggak ada kayak dosen. Saya belum pernah menemukan dosen yang seperti ngechat saya di waktu malam atau di waktu-waktu tertentu baru boleh bisa. Selain itu tidak boleh. Alhamdulillah ya, saya nggak Hmm. pernah, dan teman-teman saya juga mengalami hal itu. Jadi waktu itu saya apa ya istilah mengechat dosen jam tengah malam juga alhamdulillah dibalas-balas aja gitu. Jadi Hmm. saya jadi saya belum pernah, dan teman-teman saya juga, dan teman-teman di sini juga ngerasain begitu. Belum pernah yang namanya dosen ngechat dosen jam segi harus jam segini, harus sopan begitu. Tidak. Oh, enggak juga ya. Ya biasa, dan biasa aja begitu. Ya mungkin karena ada efek juga kayak dari tadi kayak manner di sekolah juga kan kadang Ya, nggak terlalu formal juga. benar. Mungkin di Karena Indonesia kan jauh lebih formal gitu. iya, itulah hebatnya Indonesia. Yang saya alami gitu sih, dan teman-teman juga mengalami itu. Jadi oh, jadi misalnya kita mengerjakan tugas lebih dari deadline, mungkin tengah malamnya kita baru selesai, kita salam, mungkin salam sama dosennya. Kalau yang Islam kan banyak juga, kita di sini tidak bermacam-macam agama. Mungkin kita selamat malam Pak, mohon maaf saya telat mengumpulkan karena hal-hal tersebut begitu. Alhamdulillah diterima juga. Yang Oh, penting masih tidak, bisa ditolerir ya. masih bisa. Nah, di situ yang saya dan teman-teman saya alami. Yang penting tidak lewat dari 1 hari, kalau nggak berapa gitu. Dan ujian juga kemarin saya juga sempat telat ujian, Hmm. dan saya ngomong ke dosen, saya telat mengumpulkan ujian karena waktu itu saya online ya kemarin ya, di bulan kemarin online. Dan saya bilang internet saya dalam bermasalah, dan itu selesainya jam 11 malam, harus sudah mengumpulkan. Saya mengumpulkannya kembali di ujian itu sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia. Waktu Indonesia. Waktu itu Hmm. saya di Indonesia, dan alhamdulillah diterima. Oh, masih bisa terima ya. Masih bisa diterima. Karena waktu itu saya ngomong di sini internetnya terganggu, Wak, dan juga jaringan karena saya ada di luar negeri. Saya tidak ada di negara tersebut, saya lagi di negara saya. Alhamdulillah diterima kok. Oh, gitu. Gitu. Lumayan ya fleksibel juga ya dosen-dosennya. Iya, iya, alhamdulillah sih begitu. Dan teman-teman saya juga ngerasain itu. Oh, oke. Mungkin itu aja sih Kak tentang ya Oke. nanya-nanya tentang gimana sih budaya-budaya di Mm-mm. Turki atau lingkungan-lingkungan di perkuliahan di luar juga. Iya, Oke. Makasih benar. banyak ya Kak kayak udah ngeluangin waktu Iya, buat saya kita juga terima tanya. kasih udah wawancarin juga saya juga bisa berbagi ilmu dengan Oke. perbedaan bagaimana mahasiswa di Indonesia dan juga mahasiswa di luar negeri. Gitu. Sebenarnya Oke. tidak ada beda jauh, karena sebenarnya kita nuntut ilmu di perkuliahan juga sama aja seperti Heeh. di Indo dan di luar negeri sama. Yang membedakan cuma mungkin kulturnya saja dan budaya mereka. Itu yang membedakan. Oke Itu Kak. aja. Oke mungkin itu aja ya. Kak Yoga mulai kuliah Mm-mm. kapan Kak? Saya mulai kuliah nanti 2 Oktober. 2 2 Oktober Oktober. karena karena kota saya ini habis gempa, jadi diundur, masih tahap pemulihan juga kota saya. Oh Jadi masih. tanggal 2 Oktober baru mulai. Oke. Ya udah mungkin itu aja Kak. Oke, say goodbye dulu Kak. Iya, makasih banyak ya. Ya. Toh. Oke, makasih juga ya Kak Yoga. Ya udah tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.